Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya langsung membahas terkait dengan hasil seleksi administrasi P3K formasi tahun 2022. Saya buat video ini tanggal 13 Januari. Ada beberapa kementerian atau instansi yang sudah publish sudah tayang pengumumannya. Banyak juga yang belum, mungkin masih proses persiapan untuk melakukan pengumuman. Nah, sebelum kita lihat instansi apa aja yang sudah tayang pengumumannya, kita lihat dulu. Di sini ada surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 19 Desember 2022 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K teknis tenaga teknis tahun 2022. Nah, pada intinya di sini kita lihat langsung ke lampiran. Ini mulai dari pengumuman seleksi sudah kita lakukan mulai dari tanggal 20 Desember sampai 3 Januari. Teman-teman juga udah mulai daftar di SSC-ASN tanggal 21 sampai tanggal 6 Januari kemarin jam 12 malam tuh tutup. Nah, kemudian panitia seleksi kementerian itu melakukan seleksi administrasi di SSC-ASN juga sampai tanggal 11 Januari kemarin. Nah, ini bagi instansi yang sudah selesai sudah siap untuk melakukan pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau di tanggal di sini di lampiran surat BKN ini dijadwalkan mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Kalau sekarang tanggal 13 berarti teman-teman dari pansel kementerian atau instansi pemerintah punya waktu sampai tanggal 15 Januari 2023. Gitu. Di sini Nah, ini ada kotaknya nih. Lalu setelah pengumuman seleksi administrasi, bagi teman-teman yang memang mungkin tidak lolos di administrasi ini bisa melakukan sanggah di keesokan harinya selama 3 hari. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 20 tahun 2021 tentang pengadaan P3K. Itu nanti akan dijawab sanggah oleh panitia instansi. Kemudian terus sampai pengumuman ulang pasca sanggah Jadi hasil seleksi administrasi diumumkan kembali setelah sanggah sampai ke nanti tahap ke-20 kalau teman-teman lulus di setiap tahapan seleksinya. Gitu Baik. Nah, langkah selanjutnya apa nih bagi yang lolos dan tidak lolos? Tapi sebelum itu kita lihat dulu, kita flashback sedikit terkait dengan pengadaan P3K. Seleksinya tuh tahapannya apa aja sih? Kalau teman-teman sudah pernah ikut di CPNS itu kan seleksinya ada 2, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau P3K dia seleksinya nggak ada tuh SKD dasar nggak ada. Jadi dia pertama seleksi administrasi sama di CPNS juga. Nah, ini udah dilakukan yang seleksi administrasi. Kemudian nanti kalau lolos, teman-teman akan melakukan seleksi kompetensi. Itu melalui CAT atau Computer Assisted Test punyanya BKN. Isinya apa aja? Di situ ada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Setelah itu juga ada soal-soal wawancara. Kalau nggak salah ada 10 soal. Nah, kalau sudah lolos seleksi administrasi, teman-teman harus baca nih, namanya Kepmenpan, Keputusan Menteri Pan RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas nih. Jadi kalau teman-teman melamar di satu jabatan, buka deh Kepmenpan ini. Jabatannya dicari, kemudian ambang batasnya berapa sih di situ, atau passing grade lah bahasa kerennya itu 971. Nah, ini saya udah rangkum Jadi isi dari Kepmenpan 971 ini kita lihat sama-sama. Nah, ada jenis seleksi kompetensinya yang seperti di atas. Itu yang pertama teknis Nanti jumlah soalnya ada 90. Nilai maksimalnya 450. Jadi kalau benar dapat 5, kalau salah 0. Lalu manajerial soalnya 25. Dan sosial kultural soalnya 20. Ini waktu pengerjaannya 120 menit untuk 3 kompetensi ini teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Untuk ambang batas dari manajerial dan sosial kultural itu adalah 130 dengan maksimal nilainya 200. Kalau yang manajerial paling tinggi nilainya 4, paling rendah nilainya 1. Kalau nggak dijawab 0. Kalau sosial kultural paling tinggi 5, paling rendah 1. Kalau tidak dijawab 0. Nah, yang terakhir ini ada soal-soal wawancara. Bener ya, soalnya ada 10, waktunya cuma 10 menit. Kalau untuk teman-teman disabilitas waktunya ditambahkan 5 menit, 15 menit. Ini ambang batas untuk wawancara 24, maksimal 40. Jadi kalau paling tinggi dapat 4, paling rendah 1, tidak dijawab 0. Dilihat lagi di sini ambang batasnya ya. Nah, untuk yang teknis ini terlampir di Kepmenpan 971 ini. Silakan teman-teman lihat langsung jabatan yang dilamarnya. Nah, kemudian untuk peserta atau pelamar yang lolos, ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama harus menunggu jadwal ujian, karena nanti teman-teman harus memilih ulang ya titik lokasi ujiannya di SSC-ASN. Nanti akan diumumkan kembali oleh kami ya, oleh panitia ataupun dari BKN langsung terkait dengan pemilihan ulang titik lokasi ujian. Setelah itu cek lagi nih kartu pesertanya. Kalau nggak salah nanti kalau udah milih titik lokasi ujian akan muncul tuh kartu peserta yang baru, kartu peserta buat ujian, gitu ya. Dan selanjutnya baca pengumuman instansi. Nah, ini paling penting nih, dokumen apa yang perlu disiapkan nanti buat ikut seleksi kompetensi. Kemudian pakaiannya di lokasi itu pakai apa aja, jangan sampai salah kostum nih ya, saltum. Sepatunya diminta hitam, nanti pakai sepatunya apa putih atau pink gitu ya, jangan ya. Kemudian alat tulis yang dibawa, lalu prokes ya mungkin tetap harus pakai masker ya, walaupun PPKM udah dicabut, buat jaga-jaga aja tetap dibawa maskernya. Kemudian aplikasi peduli lindunginya juga dicek lagi. Lalu yang paling penting adalah hari dan sesi ujian, jangan sampai teman-teman salah nih, salah datang. Nah, udah jauh-jauh, udah berkorban waktu gitu ya, tenaga, tahu-tahu salah nih. Hari dan sesi ujiannya diperhatikan lagi. Kehadiran berapa jam sebelumnya harus sudah hadir di lokasi, karena datang nggak langsung ujian, ada ruang tunggu yang harus teman-teman lewati dulu gitu ya, dan syarat-syarat lainnya. Sekali lagi harus dibaca secara detail pengumuman dari masing-masing instansi. Kemudian yang terakhir, belajar secara tepat. Kenapa saya bilang belajar secara tepat? Jangan sampai teman-teman belajar yang tidak perlu dipelajari. Contohnya belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan nggak perlu. Kalau itu adanya di seleksi kompetensi dasar untuk CPNS. Kalau untuk di P3K nggak ada, gitu ya. Nah, kemudian bagi yang tidak lolos, teman-teman, yang pertama jangan nangis dulu, gitu ya. Baik, yang pertama harus cek kembali di SSC-ASN alasan penyebab tidak lolosnya teman-teman. Itu nanti ada, kalau kita buka di akun masing-masing itu akan keluar alasan TMS ya, tidak memenuhi syaratnya itu apa aja. Lalu kita harus menerima keputusan dari pansel instansi, dan yang tidak lolos juga harus melakukan evaluasi nih, dokumen-dokumen apa aja sih yang menjadi penyebab kita tidak lolos gitu ya. Jadi harus dilihat lagi tuh, apakah KTP-nya atau ijazahnya, transkrip, surat keterangan kerja dan lain-lain. Itu harus dilihat lagi. Lalu lebih teliti lagi dalam membaca pengumuman instansi. Nah, ini penting banget nih, karena pemahaman kita itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam pengumuman instansi. Kalaupun nggak yakin harus tanya. Kan sekarang sudah disediakan ini ya, kayak CS, kemudian medsos resminya juga sudah disediakan di masing-masing instansi. Teman-teman bisa bertanya tuh di sana. Dan yang terakhir mungkin bisa mencoba di kesempatan lain. Tahun ini infonya akan diadakan lagi nih pembukaan atau pengadaan ASN. Kita masih belum tahu apakah PNS itu diadakan formasinya ataupun hanya P3K seperti tahun 2022. Tapi kita tunggu aja ya informasi selanjutnya yang secara resmi. Atau, nah ini ataunya apa nih?
Jika sudah memenuhi syarat namun statusnya tidak lolos, nah, teman-teman dapat melakukan sanggah dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sesuai dengan Permenpan 20/2022. Nah, yang pertama diajukan melalui SSC-ASN sanggahnya ya. Yang kedua, pengajuan sanggah maksimal 3 hari sejak pengumuman. Jadi kalau pengumumannya tanggal 15, nanti teman-teman melakukan sanggah tanggal 16 sampai 18, diberi waktu tuh 3 hari. Nah, kemudian bukan untuk melengkapi atau mengganti dokumen yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau sanggah itu bukan untuk melengkapi atau mengganti dokumen yang salah ya. Itu sanggah itu kalau teman-teman merasa benar kemudian disalahkan oleh panitia instansi, itu bisa tuh melakukan sanggah melalui SSC-ASN ya. Nah, lalu Pansel dapat menerima sanggah, bisa diterima nih sanggahnya sama panitia seleksi jika kesalahan bukan dari pelamar. Artinya kesalahan ada di pihak panitia seleksi instansi ya gitu. Yang terakhir, Pansel akan mengumumkan ulang hasil seleksinya maksimal 7 hari sejak akhir masa sanggah. Jadi nanti dikumpulkan yang melakukan sanggah ada berapa banyak, kemudian panitia seleksi akan melakukan jawab sanggah ya, diberi waktu 7 hari, lalu akan diumumkan kembali hasil seleksi administrasi pasca sanggah gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat kembali tuh pengumumannya kalau teman-teman melakukan sanggah gitu ya. Baik. Nah, ini sedikit informasi beberapa instansi yang sudah tayang. Ini saya ambil contoh ada 4 ya. Karena per tanggal ini kayaknya baru 4 deh yang ini yang sudah mengumumkan gitu. Oke, yang pertama Kementerian Perindustrian. Nah, ini ada yang lolos dan tidak lolos, artinya lolos administrasi dan tidak lolos administrasi. Ini datanya saya tarik ya dari pengumuman resminya masing-masing instansi. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti. Yang lolos ada 1367 Kemenperin ya. Yang tidak lolos cukup banyak nih, 2443. Yang lolos hanya 35%-an ya kalau kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pengumumannya secara resmi di website resminya ya, di http://recruitment.kemenperin.go.id. Diklik aja nanti. Lalu yang kedua, Kemendak, Kementerian Perdagangan. Ini yang lolos 238. Data yang tidak lolos saya juga tidak dapat ya, karena kita peroleh dari pengumuman resminya. Teman-teman juga bisa lihat karena diumumkan hanya peserta yang lulus administrasi, yang tidak lolosnya tidak diumumkan gitu ya. Nah, bisa dilihat di link berikut ya, di recruitment.kemendak.go.id/P3K. Lalu yang ketiga ada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini lolosnya cukup banyak, 1270, dan data tidak lolosnya juga saya tidak dapat nih ya, karena sama seperti Kemendak, itu hanya yang ditampilkan yang lulus seleksi administrasi saja. Linknya ada di csn.pertanian.go.id. Nanti bisa dicek di situ. Yang terakhir KKP, Kelautan dan Perikanan. Peserta yang lolos ada 3102 dan yang tidak lolos 3269. Nanti cek sendiri aja ya teman-teman ya di ropek.kkp.go.id. Nah, itu ada 4. Kalau teman-teman melamar di 4 kementerian ini, langsung aja tuh cekidot lah ya. Dicek aja langsung di linknya tuh masing-masing. Mungkin itu saja dari saya sharing sedikit terkait dengan hasil seleksi administrasi yang sudah tayang per tanggal 13. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya ini agar mungkin nanti bisa lebih banyak sharing tentang pengadaan P3K ya tahun 2022 atau tentang P3K secara umum. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.